Ini banyak keluar turbus baru dan akan saya kasih lagi pupuk. Tidak apa-apa. Nih, ini kan mati ranting juga nih, kayak begini. Dia kan masa pertumbuhan itu gak heran lah. Orang dia banyak memerlukan nitrogen. Dan ciri-cirinya itu bisa daunnya menguning, ya bisa dilihat. Daunnya menguning, dia mati, gugur, itu berarti tanaman durian. Sahabat mungkin masih ingat ya dengan tanaman durian saya di sini. Yang itu hari ada yang mata-matahin dahannya ya, 2 dahan. Ya walaupun 2 dahan kan, kalau dahan itu kedepannya itu produktif kan lumayan juga sahabat. Apalagi di sini kan duri hitam. Nah di sini banyak tali raffia yang itu hari saya ada inisiatif langsung untuk mengikatnya. Malah tahu dia bisa nempel ya. Tapi rupanya telat kan. Telatnya kenapa? Karena getah kambiumnya mungkin sudah mengering dan saya telat memeriksanya ataupun telat mengontrolnya. Karena saya tidak ada suzon sama sekali ya ke tanaman durian ini, kalau bakal ada yang matahin gitu ya. Nah di sini bekasnya nih dalam sekali ya. Di sini bekasnya tuh bisa dilihat. Oke, di sini nih. Cuma hanya saja talinya ini yang itu hari saya ada inisiatif untuk mengikatnya belum saya lepas. Namun meskipun demikian, saya akan memupuknya sahabat ya. Karena di sini yang kaki ganda ini sudah mulai rapat juga. Ya, sudah mulai rapat. Karena berarti dia sudah mulai tumbuh pesat ya pertumbuhannya, dan nutrisinya juga di dalamnya itu hari sangat cukup ya depositnya dengan pupuk organik. Karena ini di bawah usia 2 tahun ya sahabat, tapi sudah hampir 6 meter ya tingginya. Dan cabangnya udah besar. Nanti ini kan saya buka ini, saya buang nih tali-talinya. Ini percabangannya sudah saya bentuk dan sudah saya pruning juga jauh-jauh hari. Namun tumbuh lagi tunas baru, tapi tidak apa-apa. Nah ini tumbuh saya buang, di tumbuh saya buang. Hanya saja saya ini mau melakukan pemupukannya di sini sekarang sahabat dengan pupuk NPK, khususnya yang kadar nitrogennya tinggi, khusus untuk pertumbuhan ya, untuk memacu terus pertumbuhannya sebelum mencapai usia 3 tahun. Ketika dia sudah 3 tahun, baru kita ngambil inisiatif yang lainnya seperti pupuk organik ya, organik cair maupun organik padat dari kotoran hewan yang sudah terfermentasi khususnya. Jadi jangan sekali-kali kalau mau mupuk awal atau mupuk dasar ya, bisa di ini apa namanya, tidak difermentasi dulu pupuk kotoran hewannya. Dan kemarin saya bikin judul agar tanaman durian tuh cepat tumbuh besar ya. Dan ada yang jawab ya harus dirawat lah katanya. Memang betul sekali ya. Tanpa perawatan nggak mungkin ya bisa besar, bahkan ya hidup juga ada syukur ya, kan begitu. Cuma kan merawatnya di sini maksudnya merawat untuk khusus pertumbuhan ya, seperti bagaimana tanah di sini tidak kekurangan nitrogen pada saat musim hujan. Jadi usahakan itu tadi, jika ada kotoran-kotoran seperti ini dari rumput bisa dibersihkan, dan kalau masih belum lapuk atau terdekomposisi yang saya bahas di video saya sebelumnya, jangan sampai ditimbun dulu di sini ya. Kecuali dia sudah lapuk ya tuh, terus ditimbunnya juga sekalipun sama jerami padi. Tuh diusahakan nanti kalau kemarau ya, kalau musim hujan begini ya saya biarkan aja, biarkan polos gitu maksudnya, agar tidak dihinggapi oleh hama ya, hama rayap khususnya itu berbahaya. Karena semut merah juga tidak bagus, banyak semut merah. Semut merah juga suka menyukai kelembapan, apalagi itu yang dikhawatirkan tuh penggerek batang sahabat. Jadi baik, simak terus video sampai dengan selesai. Saya akan melanjutkan pemupukan di sekelilingnya, sudah saya bersihkan. Namun di sekitarannya memang masih banyak rumput ya, seperti saya biarkan agar nanti hamanya tidak langsung hinggap di permukaan tanaman di sini ya. Kalau sudah hinggap di sini, menempel ke daun ataupun ke batang seperti hama-hama yang tidak disukai ya, itu bisa berbahaya. Hanya dibiarkan dulu di sana, di sekelilingnya tuh banyak rumput juga tidak masalah. Yang penting hama tidak langsung menyerang kemari ya. Saat musim hujan, hamanya biar hinggap di situ, di sekelilingnya. Pas di luar ujuk tajuk daun ya. Begitu sahabat. Terima kasih, simak terus video sampai selesai. Saya akan melakukan pemupukannya dan akan saya perlihatkan pupuk apa aja yang saya pakai di sini. Cuman saya di sini pupuknya single aja, tidak di mix dengan pupuk yang lainnya. Nanti ketika tanaman ini mau berbunga, ya akan saya pupuk dengan campuran ya. Pupuk-pupuk SP36, KCL, seperti itu ya, dan NPK. Khususnya untuk kalium dan fosfatnya itu yang harus diperbanyak kalau
tanaman durian yang sudah berbuah. Dan ini adalah banyak unsurnya, ada 3 unsur di sini. Selain nitrogen ada fosfat dan kalium. Jadi nitrogennya sama-sama 16% dengan fosfat dan kaliumnya, sahabat. Itu tuh mereknya merek tawon ya. Kalau 16-16, tapi dengan pupuk aja sih boleh ya, nggak harus tawon. Yang penting kan pupuk NPK majemuk khusus pertumbuhan, agar tanaman durian di sini sebelum usia 3 tahun proses pertumbuhannya cepat ya, besar ya. Ya itu termasuk perawatan juga sih, pemupukan, pembersihan gulma, penyemprotan, itu perawatan gitu ya. Karena memang benar sahabat saya kemarin bilang ya, kalau memang besar harus dirawat, yang betul. Jadi bagaimana untuk dosis pemupukannya? Biasa saya seperti ini, sekitar 1 sendok aja, 1,5 sendok ya. Untuk jeda waktu pemupukan bisa dilakukan 4 bulan 1 kali atau 3 bulan 1 kali, agar pertumbuhannya terus signifikan dan tidak stuck di situ-situ saja. Seperti ini ya. Dan alhamdulillah seperti yang sudah saya pupuk, dan di sini juga nih, itu adalah duri hitam. Dan ini temannya sudah itu hari 1 bulan setelah pemupukan. Alhamdulillah ya, pertumbuhannya nih bisa dilihat kan, cara memupuk tanaman duri hitam. Ini sudah saya pruning semua ya, sudah pruning semua. Ini bisa dilihat oleh sahabat bagaimana pertumbuhannya, sangat bagus sekali kan. Nah, ini banyak keluar turbus baru, dan akan saya kasih lagi pupuk, tidak apa-apa. Ini kan mati ranting juga nih, kayak begini. Dia kan masa pertumbuhan itu, gak heran lah orang dia banyak memerlukan nitrogen. Dan ciri-cirinya itu bisa daunnya menguning ya, bisa dilihat daunnya menguning, dia mati, gugur. Itu berarti tanaman durian saya di sini memerlukan banyak nitrogen, dan kita harus kasih terus pemupukan. Nitrogennya dipertinggi itu supaya pertumbuhannya tetap optimal. Karena ada yang bilang kemarin tuh, bagaimana Om dengan pupuk urea? Bisa, urea kan tunggal ya. Bisa, cuma kan itu ada kekurangan dan kelebihannya. Dan kekurangannya tak usahlah saya sebutin, atau mau saya sebutin aja ya, gak usah tertutup. Kekurangannya itu adalah ya bisa mengasamkan pH tanah ya, drop ataupun melemahkan. Tapi sekali-sekali sih tidak apa-apa kalau kepepet. Urea juga nggak apa-apa. Yang penting kan tepat waktu, tepat hara, dan tepat dosis. Sekalipun dengan pupuk yang lainnya yang dimaksud bukan urea atau masih pupuk NPK majemuk, kalau tidak tepat waktu, tepat hara, dan tepat dosis, itu bisa gugur juga tanaman kita alias overdosis. Kecuali organik semakin banyak semakin bagus. Karena sebelum ada pupuk NPK ataupun pupuk kimia, yang jelas kan orang tua kita dulu memupuk dengan pupuk alam ya, dengan pupuk kompos dari dedaunan yang sudah melapuk, yang sudah terkomposting dan terkomposisi, itu dipupuk. Berhubung sekarang sudah mau akhir zaman ini kan, tanah kita itu kan sudah banyak rusak, terkontaminasi dengan pupuk kimia atau pupuk lainnya yang ada zat racun di dalam tanah itu sendiri. Mau tidak mau sekarang harus mengikuti ya pupuk NPK itu. Tidak masalah, nggak ada masalahnya sama sekali. Ya. Kita jangan terlalu fanatik juga dengan pupuk-pupuk yang di luar NPK ya. Karena pupuk NPK juga peranannya sangat penting dan sangat esensial sekali untuk tanaman, sahabat. Itu boleh percaya kalau tidak percaya. Ini kalau memang jelek gak akan sesignifikan ini pertumbuhannya. Ini di bawah 2 tahun, belum sampai 2 tahun. Dan kalau tidak dipruning itu rimbun, karena tanaman durian ini harus memang dipruning. Beda dengan tanaman cengkeh ya, jangan dihabisin daunnya. Kalau bisa mau dia pangkas saja atasnya. Tapi kan cabangannya harus banyak, agar bisa mengeluarkan banyak daun juga. Oke, tapi kalau durian kan tidak begitu, berbuahnya di batang. Jadi batangnya itu jangan sampai banyak ranting-ranting ataupun tunas air, agar pertumbuhan buah duriannya nanti tidak terhambat. Baik, saya akan langsung ini melakukan pemupukannya.
Gak usah banyak ya, gak usah banyak-banyak. Tidak apa-apa ditabur begini juga, tidak apa-apa. Yang penting diusahakan bagaimana caranya pupuk kita di sini tidak lari oleh air hujan, ya dibikin bendungan aja di pinggirannya, seperti bikin drainase gitu. Oke, terima kasih sahabat, hanya itu saja sedikit yang saya sampaikan tentang perawatan dan pemupukan tanaman durian usia di bawah 2 tahun. Dan selagi sebelum usia beranjak 3 tahun, kita harus terus optimal melakukan perawatannya. Kita tahu, semua orang pasti tahu ya, perawatan tanaman durian itu kan semua tanaman tak luput daripada pemupukan. Ya kalau kita tidak mau bergerak untuk melakukan pemupukan dan perawatannya, ya berarti tanaman kita itu di situ sudah aja. Jadi merawat durian itu bukan hanya orang pintar, bukan karena kita yang pintar, karena kita yang mau. Kalau ilmu itu kan mengikuti. Biar kita pintar, kalau kita malas ya untuk apa? Dan tidak ada keuntungannya juga untuk tanaman kita di sini. Betul nggak sahabat? Jadi hanya itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Lambat laun insya Allah ini juga akan berbuah. Dan mudah-mudahan buahnya juga sesuai apa yang kita harapkan. Dan buah durian tergantung unsur hara juga, seperti rasa unsur hara yang ada di dalam tanah itu sendiri. Terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Dan simak lagi video-video saya selanjutnya tentang perawatan tanaman durian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.